good people. Hari ini gue lagi di rumah salah satu teman gue yang gue kenal dari beberapa tahun lalu, dan sekarang gue akan bicara dan ngobrol ringan sama kapas dia. Ringan ya. Kapas ya. Gue lagi sama Udet. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang era 80-an, lahirnya 90-an pasti udah tahu. Udah itu siapa? Belum tahu ya? Iya, belum tahu ya. Oke, udah 90-an pasti udah mulai banyak mengenal udah itu siapa. Tapi yang era milenial, nah, anak-anak milenial nih, kalian harus cari di YouTube, namanya keywordnya Neo, Borju, sama yang terbaru apa ya kemarin ya? Curhat lagi. Kau update status di FB, pacarmu balas like this, ditambah emo manis, terus ditambah dengan kiss. Baca walmu hatiku teriris, ingin ku remove dari friend list, dalam pikiran skeptis. Jadi pacarmu kini, dia cuma curhat lagi, curhat lagi, curhat lagi, dia cuma curhat lagi. Curhat lagi yang sama kolaborasi yang kemarin itu. Mal Tobing. Bukan yang ini, yang kemarin baru ini loh, yang Jumatan itu. Oh, itu grup baru gua. Itu apa tuh? Ininya Hero, Jumat Berkah. Jumat Berkah, mau cari tuh. Dan itu menarik banget gitu. Oke, Dad. Ya. Lebih senang dipanggil Udet atau nama asli? Udet aja. Udet aja. Iya. Itu keluarga manggilnya begitu? Iya, dari dulu. Dari dulu ya. Oke, Dad, sekarang lagi sibuknya apa, Dad? Gua sibuk freelance. Ya, di musik masih sama jualan online. Online ya. Iya. Musisi itu kata yang enak didengar loh, teman-teman. Musisi gitu. Gue udah suka banget denger ini karena kenapa? Nggak pernah berhenti dari tahun jebot sampai sekarang untuk bermusik. Yang kedua, bisnis. Ini yang menarik. Berapa bulan lalu gue kemarin kesini dan main ke rumah dia dan menanyakan hal yang sama. Bisnis apa yang lagi bagus, dan menarik loh teman-teman, banyak ide-ide dan informasi yang gue bisa dapetin dari dia. Sekarang gini deh, dari musik dulu deh. Musik apa sih yang sekarang lagi dijalanin? Ya, kemarin baru rilis setelah Neo kan masih jalan namanya. Terus habis itu kebetulan sepupu gua tetangga itu musisi juga dan musik director juga, terus ikut pengajian bareng-bareng gitu ya, bikin lah kita mau dakwah nih tapi gimana, ilmu kagak ada gitu kan. Terus ya baca Quran juga masih belajar, masih ilmunya masih cetek, tapi pengen dakwah lewat apa nih gitu kan. Akhirnya timbullah ya kita pengen dakwah sesuai porsi kita masing-masing kan. Ya di musik musiknya kayak gimana ya gua rapper, terus musik juga ya ngerti dikit, terus saudara juga musisi, akhirnya kebentuklah jadi nama grupnya Hero gitu. Hero, terus temanya apa yang enteng aja sih sebenarnya. Temanya yang sering orang-orang kalau di Jumat itu trending kan Jumat Berkah, udah Jumat Berkah aja deh ya bikin. Terus itu jarang banget loh ada orang yang bikin. Pas gue denger dia rilis pertama kali teman-teman, gue langsung suka. Kenapa? Jarang orang yang biasanya menyentuhnya sedikit atau terlalu kental. Iya. Tapi ini menyentuhnya laki-laki. Laki-laki harus mau Jumatan gitu loh. Iya. Dan barukannya apa sih di Jumatan tuh menarik banget gitu. Iya kan? Iya. Sebenarnya ya kita tahu cowok kan Jumat, tapi ada beberapa keutamaan Jumat yang kadang-kadang gue juga masih belajar sih sebenarnya. Dan waktu nulis lirik pun ngoprek kan, ngomong nggak mau kan, ngoprek di internet, di hadis, ini sahih nggak hadisnya nih, bener kan harus tanya ustaz. Sampai kayak gitu ya? Iyalah, gitu ya? kan tanggung jawabnya juga kalau kita nggak ngelakuin. Dunia akhirat ya. Beda kita menulis lirik yang buat hari-hari kan ya bodo amat gitu kan. Ada tanggung jawab kalau nulis, tanggung jawab moralnya lah contohnya gitu kan. Tapi enteng kan ya, di situ ada Jumat kan ada yang banyak yang kadang-kadang orang nggak tahu. Ini kalau kita khatibnya naik mimbar, kita baru datang Jumatnya sia-sia gitu. Jadi harus benar-benar sebelum khatib kita harus sebelum azan berkumandang langsung duduk, itu dapat berkahnya tuh, ya nggak? Syarat rukun-rukun Jumatnya lah istilahnya gitu. Ya itulah.
di lirik itu ada, apalagi kan gue nge-rap. Iya. Jadi kan kata-kata lebih banyak. Oh, musisi dan rapper. Iya benar. Oke, yang ngebuat terfikirkan untuk bicara tentang musik di agama itu kenapa sih? Iya. Sebaliknya apa sih, karena apa sih? Ya itu tadi pengen berbuat kan. Kadang-kadang kita sibuk dengan triggernya dunia lah, ya berhubung umur juga kan. umur terus lagi ya kita hidup di dunia berapa puluh tahun sih gitu. Jadi kita pengen bawa sesuatu lah istilahnya, pengen berbuat porsi dalam saat ini porsinya masih di musik gitu ya, pengennya kita nggak naik mimbar juga belum bisa gitu, ceramah ya. Ceramahnya via musik gitu ya. Ceramah, tapi juga musiknya nggak terlalu dalam kayak Nisa Sabian gitu kan, itu kan gue benar-benar kena di urusan tren juga belum kagak gitu, bahasa Arab masih nggak tahu apa-apa, akhirnya ya ibaratnya pengen kayak Bimbo tapi versi musiknya milenial lah gitu, enteng-enteng tapi masih itu light, bener enteng menurut gue tuh ya, enteng dan emang catchy banget sih sebenarnya, catchy gitu, liriknya juga, musiknya juga simple banget kan, refnya juga simple banget. Berapa lama tuh pembuatan itu? Butuh cepet waktu sih, bulan-bulan kan? Enggak, seminggu ya udah. Seminggu? Iya, karena udah karena memang sepupu gue juga musisi profesional yang kerjanya begitu, gue tunggu panggilan aja, dia tag, sikat. Nah itu bedanya lo sama gue sama ya, kalau bikin lagu bisa setahun 2 tahun, kalau dia enggak seminggu 2 minggu jadi gitu, dan itu keren banget. Oke. Tapi sama Neo masih ya? Masih. Lebih suka embel-embel Neo apa suka cuma udet aja? Ya mungkin kalau di situ mah ya secara dipublikasikan ke media kan harus ada Neo-nya biar secara brandingnya tahu siapa aja nih yang ini gitu kan. Nah, ada satu sisi itu masih berjalan ya? Masih berjalan. Oke. Nah, buat suka yang acara-acara 90s pasti dia nongol gitu ya. Kemarin gue nonton juga, cuman gue di belakang aja, gue nggak mau filmin. Menurut gue sesuatu yang harus nikmati gitu. Bukan kalau dokumentasi perlu untuk kepentingan pribadi. Iya. Oke. Nah, yang kedua bicara tentang bisnis ya. Ini menarik teman-teman. Bisnis karena secara musisi biasanya otak bisnisnya berkurang, tapi ini enggak, ini berbeda. Apa yang dia lakukan pasti menjadi sesuatu yang berarti gitu. Terakhir gue kemarin kesini 2 bulan lalu tuh gue berdiskusi sama dia, dan bisnis apa sih yang lagi oke saat ini gitu, dan kita banyak discuss. Dan terakhir gue ngobrol lagi, gue bilang dia lagi clothing ya. Iya, clothing. Clothing yang berjalan apa aja? Clothing satu sih sebenarnya. Ya itu lagi, gue pengen kalau berbuat sesuatu sama agama, gue pengen dulu tuh pengen punya clothingan gitu. Apa? Nah kejadian lah, gue pengen dakwah nih lewat kaos gitu kan, lewat clothing line. Terus kepikiran langsung akhirnya buat tapi dengan konsep yang lebih street lah. Jadi kan anak-anak muda sekarang kan kadang baju tengkorak gitu kan, dengan bangganya dengan kata-kata yang kurang tidak senonoh gitu, tapi dia bangga gitu. Nah gue pengen buat sesuatu, lu bisa keren juga nih, dakwah juga bisa keren juga, lu nya bisa gaya juga. Nah itulah gaya tapi tetap berdakwah. Iya, tetap berdakwah. Jadi intinya udah gue buat clothing namanya Tauhid kan. Nah itu tadi yang gue pakai ini, lu juga pakai kan? Oh iya, oke. Gue lupa nggak. Ini gue order. Sorry gue potong dulu. Ini gue order khusus. Gue bilang, gue lihat websitenya di Tauhid, sama Instagramnya gue follow dan websitenya gue buka. Terus gue lihat menarik gitu, kata-katanya itu menarik gitu loh. Ada banyak varian. Tapi berhubung gue hitam nih, jadi gue nyari yang putih gitu. Terus gue nego sama dia, "Dad, boleh nggak gitu warnanya putih?" Gue bilang, terus tulisannya hitam. Dia bilang bisa. Oke. Nah jadilah ini, dan ini enak, nyaman banget menurut gue sih. Oke gitu ya. Dan kayaknya gue harus order buat anak gue biar seragam. Oke, tapi dakwah itu dari situ bisa jadi dakwah juga. Iya, ya? Dakwah dengan konsepnya. Tapi dakwanya nggak terlalu hard selling lah istilahnya. I'm a Muslim, I'm not terrorist, nggak gitu. Jadi ada pesan-pesan yang lo harus mikir dulu kalau ngelihat misalkan ini nih One Supreme God. Kalau sekilas kan apa sih One Supreme God? Ini gue idenya dari Pancasila pertama sih sebenarnya. Oh iya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari situ
ini sebenarnya korelasinya ke tauhid sebenarnya, Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Cuma satu nggak ada. Jadi gue translate tuh Tuhan yang Maha Esa, One Supreme God kalau di Inggrisin. Wah keren nih gitu. Akhirnya udah ngerti Inggris nggak masalahnya. Jadi yang fundamental gitu. Oke. Nah itu dari bicara kaos apa aja selain kaos, terus ini apa namanya, jaket atau hoodie. Lo ada lagi apa? Sweater, terus ada dompet minimalis nih. Wah, tunjukin nih. Jadi duitnya disempilin sini. Jadi nggak. Oh, model yang tapi begini tapi dia nggak potong ya? Jadi simple banget. Ini kartu, terus ada buat ATM, jadi lo bisa bisa gini, gitu. Bisa buat ID card juga kali pekerja ya. Sebenarnya slim wallet sih itu, iya. Oke, kayak gitu. ID card gitu. Kelihatan nggak ya? Oke, gue ya. Ya, dan jangan lebih ntar lihat di websitenya ya. Nanti gue kan kasih lihat preview di websitenya menggunakan laptop ini untuk tahu seperti apa. Oke. Nah, tadi udah ya baju, hoodie. Lebih ke jadi selain baju hoodie, jadi aparel jatuhnya sih ya. Ada merchant juga, ada dompet, ada celana. Ini desain sendiri atau ada desainer khusus yang ini gue kerjasama sama desainer Jogja kalau nggak salah deh. Gue di Instagram dia penjahit gitulah. Terus gue japri, terus tinggal maunya kita seperti apa. Gue mau gue kirim, lo bisa nggak bikin gini? Bisa. Udah coba sampel. Wah keren, ya udah jadi. Kulit asli atau asli kulit? Jadi ini kalau lo pakai lama-lama jadi coklat. Kulit sapi nabati nih. By the way, boleh kasih tahu harganya nggak sih? Ini 250 nih. 250K only. Dan ini kulit asli, handmade. Benar-benar pulang dari sini gue dikasih ya. Oke. Nah, dari bisnis ini dimulai dari kapan? Kalau bisnisnya, kalau musik kan dari tahun 2000-an. Dari 2017. Itu langsung mulai fokus di bisnisnya. Ini gue kepikiran langsung. Jadi gue launching tuh 1 Muharram waktu itu kan. Gue putus, tanggal pas nih 1 Muharram ya udah langsung buat di Instagramnya langsung hari itu ya gue anggap sebagai launching pertamanya lah. Pertama di Instagram ya, kebetulan gue kerjanya di digital kan, akhirnya ya gue babat semua ya, website segala macam. Ini semuanya juga nih. Gue tadi baru ngeliat ternyata udah musisi, rapper, itu dia jadi businessman juga. Sekarang ternyata masih bekerja juga loh, masih bekerja. Dia bekerja di salah satu perusahaan swasta yang kita jangan sebutkan dulu di sini nama perusahaannya. Yang dia masih bekerja juga. Jadi freelance ya. Bukan aktivitasnya banyak gitu ya, padat gitu. Nah, di sini dari sisi website nanti kita akan lihat ya. Mungkin bisa dikasih lihat sebentar, nanti kita akan kasih lihat previewnya. Oke. Kelihatan nggak teman-teman ya? Kelihatan lah ya. Nanti atau enggak deskripsinya untuk penjelasan website di mana, ada di video nanti di deskripsi nanti saya jelaskan. Gue jelasin tuh nanti di deskripsi lu mau order di mana, lu pengen tahu infonya di mana, nanti dijelasin. Oke. Gitulah kurang lebih ya. Memanfaatkan ilmu yang ada. Oke. Sekarang mulai aktivitas lebih banyak di luar rumah atau di dalam rumah? Balance sih, karena kan gue kantorannya seminggu 2 kali kan, ya selebihnya di rumah terus ya sebagai mencoba jadi bapak yang baik kan, jemput antar anak sekolah gitu kan. Itu kan harus dinikmati juga kan. Itu harus dinikmati, jangan cuma kerja aja. Work life balance namanya. Iya, balance. Oke, kalau bicara dari musik, kira-kira akan sampai berapa lama mau akan produseri, mau komposer? Sebenarnya kalau musik sekarang gue masih eksis, tapi kedepannya ya itu bagian dari hidup gue, udah bukan musik, bukan hidup gue, nggak gitu terlalu naif, terlalu pokoknya musik itu ngoyo gitu, mengalir gitu ya. Berarti ya doyan, bagian musik udah
sudah bagian dari hidup gue, karena kan gue besar juga pengalaman berapa belas tahun di musik. Ya masih, tapi secara porsi mungkin karena gue udah berkeluarga kan, ngurus ini ngurus itu ya mungkin agak berkurang, tapi masih aja sih, masih tetap berjalan. Iya masih jalan. Dan muda-muda kan sekarang makin milenial kan, pergerakannya kan sekarang digital makin gila ya. Ya, digital marketing dan search engine optimizer yang lagi ngehits. Nah, bicara tentang digital marketing dan search engine optimizer, gue tuh penasaran gimana cara dia memasarkan produknya. Gitu. Kan dia udah punya banyak produk nih. Nah, gimana sih cara lu masarinnya? Kan kulihat di Instagram ada bro, Instagramnya ada, dan itu nge-publish setiap intervalnya tuh rapi gitu loh, berkala gitu. Itu gimana, apa yang ada memanage, apa memanage sendiri? Sebenarnya masih one man show sih, itu yang masalahnya kan. Tapi ke depan gue coba lagi partneran nanti, jadi biar automate semua. Tapi memang yang one man show itu harus dilalui juga kan, karena kita biar tahu dari hulu ke hilirnya itu kita tahu. Misalkan kita rekrut pegawai kan, gue pernah di situ, gue tahu, gue tahu semuanya gitu kan. Itu kan harus prosesnya harus dinikmatin lah. Error-errornya pasti ada gitu ya kan. Media apa aja sih media yang dilewati atau dipublikasi untuk produknya? Website pertama kan website itu rumahnya kan, dulu kan rumahnya di Instagram nih. Sekarang website sebagai rumahnya. Nah, rumahnya ini harus benar-benar bagus, jadi kalau orang datang harus rapi dan harus nyaman. Benar, kalau punya rumah tuh dirapi jadi orang senang. Iya, jadi rumah. Lihat barangnya, oh udah ada kelihatan tuh, gitu. Kalau itulah harus dipikirin dulu sebelum kita mempublikasikan ke sosmed gitu kan. Kan ada orang website belum jadi udah dibuat ke sosmed, pas sudah diklik under construction, nggak jelas, udah bounce back jadi jelek kan gitu. Nah, sosial media ada di Instagram, ada di Facebook juga. Facebook ada ya? Ya Facebook cuman. Kalau di Instagram namanya apa? Tauhid.id. Kalau di website tauhid.co. Ntar lengkapnya di description ya. Oke. Kalau di Instagram tadi Tauhid doang ya? Iya. Ada lagi nggak lain? Di Facebook apa tuh? Facebook tauhid.id juga deh kalau nggak salah. Tauhid.id. Jadi tauhid Facebook itu gua fanpage-nya syarat untuk beriklan doang sih, karena memang gua ada lagu juga khusus nggak sih kalau ngeliat oh ini pasti punyanya si ya ada lagunya ya tauhid itu deh. Tauhid gini nih oh ini lagunya tauhid. Jadi jangan keliru ya, mungkin sekarang gini banyak satu produk yang keliru itu bisa diduplikasi oleh banyak orang. Dan itu masalah sih, sah-sah aja tapi untuk yang aslinya originalnya kalau mau cari produknya udah itu pasti seperti itu loh gitu. Kan udah ada reseller ya? Enggak, belum. Yang akan yang ngebet ada. yang ngebet ada banyak ya. Kalau mau jadi reseller bisa. Kedepannya sih akan ke situ, tapi lagi ngebangun backendnya dulu lah biar rapi. Biar pokoknya ada proses. Sudah ada yang requirement kemarin malam reseller Padang, ada yang nanya-nanya gitu, ada yang dari Kalimantan udah nanya, dulu deh ini. Oh dirapi dulu prosesnya, baru biar nggak mengecewakan gitu. Baru kita publikasikan open reseller. Jadi ini menarik nih. Kalau dari sisi pekerjaan yang sekarang dijalani di satu perusahaan ini, itu lagi ngerjainnya apa sih? Atau kerja sama tertentu aja? Jadi gue dikontrak sih, misalkan datang seminggu sekali. Terus kerjaannya ya digital strategi sih lebih. Misalkan beriklan di Facebook, di Google Ads, terus membangun website yang SEO-nya gimana sih, terus nggak jauh dari tadi, nggak jauh gitu ya, ibaratnya konten, karena dulu gue kan berapa tahun di konten juga kan, gimana sih di Instagram tuh konten yang menarik apa sih sebenarnya. Ibaratnya kalau klien itu konten itu bukan membuat timeline itu bukan membuat caption doang, jadi kita harus membuat story, membuat cerita gitu loh. Cerita kan orang-orang tuh suka cerita, jadi jangan kalau kita sosmed itu kan kadang posting terus
suka hashtag gitu, nggak captionnya nggak dipikirin. Benar-benar ini kayak telling story ya. Iya, jadi dari foto ya storytelling, dari foto diceritakanlah tentang apa gitu. Tentang apa. Atau foto itu menceritakan tentang apa gitu. Itu benar. Itu kan PR. Dan ini menariknya adalah yang sampai sekarang belum ada ya sekolahnya ada mungkin workshop sih ya. Workshop ya. Kalau kuliah mungkin sekolah belum ada ya. Belum ada. Waktu itu ada tapi atau karena ini teorinya berubah-berubah. Kemarin algoritma Google bulan Maret kemarin tuh berubah. Jadi blog-blog yang biasa buat backlink, kalau di SEO itu ada backlink, dia drop semua tuh rankingnya. Akhirnya ditahan, vendornya ditahan. Mas, tar dulu, ini lagi Google lagi algoritma nih. Ya gitu-gitu tuh. Dan itu intervalnya bisa berubah-ubah atau berkala setahun sekali. Biasanya Google setahun ada berapa kali, tergantung dari kondisi internetnya kan. Misalkan itu dianggap merugikan nggak ya kalau kayak gitu? Ada yang merugikan, tapi kan orang-orang di internet sih bandel-bandel juga kan, triki-triki juga, pasang bot. Google-nya kan harus, tapi Google yang setahu saya ujung-ujungnya sih buatlah konten yang bagus gitu. Itu sih kuncinya. Tetap zaman dulu tuh konten is the king ya, itu paling bener gitu. Jadi kan ada yang buat repost apa itu gitu. Nah itu udah kalau dibicaranya di sini adalah YouTube tuh dia udah ada pembenahannya, yaitu antara thumbnail sama isi konten sesuai jadi, gitu. YouTube itu membuat mesin artificial intelligence-nya se-human mungkin ya. Jadi dan memang ada itu kok, ada apa namanya, selain mesin yang bekerja, ada manusianya yang melakukan sortir kembali gitu. Artinya nggak lepas langsung mesin semua. Ya sebenarnya mesin semua sih sekarang, makin kesini makin mesin semua. Tapi mungkin ada yang ke band, salah target ke band, akhirnya dirilis. Kan ini gua kagak ngapa-ngapain lo band. Nah, ada yang kayak gitu. Robotnya juga kadang-kadang blow on juga. Tapi makin canggih gitu, artificial intelligence makin canggih. Dan itu cara orang menggunakan internet pun sekarang udah, karena semakin berkembang, semakin banyak dan semakin mudah gitu ya. Karena dengan handphone, kalau dulu kan harus ke warnet dulu tuh, banget tahun 90-an, ke warnet dulu bayar mahal. Nah sekarang dari handphone udah bisa internetan dan bisa nyari apapun informasi yang ingin kita mau tahu gitu. Dan masalahnya nggak semua orang nyari tahu hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah kayak dia tadi bilang, digital marketing, search engine optimizer. Aku sampai sekarang masih belum tahu tuh Google AdSense tuh gimana makainya, dan katanya ada sertifikasinya. Kalau AdSense kita yang terima uang. Tapi kalau menjadi certified agent sebenarnya online. Kalau Google harus ada kayak si CNA itu kan, CNA kita ngambil. Kalau ini gratis, Google nyediain, tapi harus ujian belajar dulu di Google Academy itu ada. Online belajarnya? Iya online. Soalnya juga banyak gitu kan, harus dapat atu-atu gitu. Dan itu kalau udah dapat sertifikat dari si AdSense itu katanya udah bisa jualan ya produknya mereka, atau membantu orang yang ingin memasang iklan. Iya, itu kan lebih ke personal branding kan. Kalau misalkan lo dapat Google sertifikat kan orang lebih mungkin keren nih gitu kan. Dan sekarang tuh pakai itu nggak sih di produk lo ini untuk memasarkan, mengenalkan ke orang itu menggunakan AdSense itu nggak sih, atau ads hanya ke media, pengenalan di media aja? Kalau gue spending ads juga gitu, di iklan juga. Gue ngiklan setiap bulan, gue ada budget gitu untuk ngiklan di Facebook sama Google. Ada budget itu, ada untuk dikenal sama orang dulu. Iya, targetnya sebelum orang beli gitu ya. Karena kan sepengetahuan gue ya, untuk marketing itu nggak harus orang pas dipasarin langsung beli, karena orang harus tahu dulu produknya baru orang mau beli gitu. Jadi memang harus jangka panjang, nggak ngiklan seminggu tuh udah enggak gitu. Jadi ngiklan sebulan, tes, udah jalan terus gitu. Habis jalan analisa, iklan lagi, analisa. Jadi kita jalanin berapa iklan, misalkan 3 apa 2. Ini iklan jelek, matiin, buat lagi. Ini jelek, matiin, buat lagi. Jadi kita biar mengetahui pasar mana yang bagus untuk dibuat ya. Buat mengetahui iklan mana yang bagus kan harus ada pembanding. Jadi harus jalanin beberapa iklan kan? Baru bisa di-review. Jadi akan terus, nggak ada iklan terbaik. Misalkan, wah ini masih bagus yang ini, ya udah kita naikin budgetnya, jangan gitu. Sesimpel itu sih. WhatsApp itu kalau di Facebook ujung-ujungnya itu. Ini tahu ini masuk di e-commerce nggak sih, kayak yang sekarang marketplace maksudnya? Marketplace. Enggak, belum masuk. Alasannya kenapa?
belum ada orang kali ya, belum mau ngurusnya kan marketplace itu enggak. Maksudnya kan kalau ini kan juga ada pembelian online di websitenya kalau kalian lihat nanti itu ada pembelian online dan sama aku juga pernah beli baju ini gak sama. Dan pertanyaannya kenapa nggak disamakan dengan e-commerce yang lain gitu. E-commerce lain kan juga dapat notifikasi, dapat info bahwa ini pemesanan gitu. Oh, kalau e-commerce ini sih udah layaknya kita belanja di Tokopedia ya. Misalkan kalau itu lo klik to chart, masukin keranjang, terus isi alamat, terus lo masuk JNE, nanti JNE-nya trigger, nanti ada angka unik, habis itu lo dapat email. Sama sih persis, udah integrasi, jadi udah automate semua sih, berikut ongkir, berikut email SMS-nya. Tapi kalau SMS belum, karena berbayar. Ini kan gratis dulu. Iya. Karena kan server kan kalau SMS. Memulai bisnis itu memang ngerintis itu itu berdarah-darah dulu baru bisa menikmati hasilnya. Nggak mungkin Pasti. Kadang-kadang orang sukses itu kadang-kadang mau enaknya doang. Coba lo udah berhasil gitu. Wah, hidupnya enak banget. Lo coba lo pok mas, gimana sih awalnya? Pasti berdarah-darah juga. Dijamin itu. Kalau kita ngeliat kadang-kadang begitu. Pas udah puncaknya aja kita lihat, tapi pas dia merintis itu berdarah juga. Jatuh berapa kali, mundur berapa kali. Pasti di belakang kesuksesan itu pasti ada cerita yang darah-darah. Oke, tadi udah bicara di marketplace sama di non marketplace, artinya udah sementara lebih cenderung untuk menggunakannya di website ini udah komplit semuanya ada, tinggal pilih, add to cart, terus lakukan pembayaran, check out, pengiriman dilakukan gitu secepat mungkin karena udah masuk notifikasinya ke email dan juga gadgetnya dari Uden. Kalau offline roadshow-nya ada nggak? Misalkan jualan di pernah bazar gitu. Bazar itu intinya buat awareness. Tapi kalau bazar itu kan targetnya udah jelas kan. Misalkan ada acara pengajian kayak bazar Islamic Fair. Kan targetnya kalau di offline itu targetnya Muslim urban. Oh, Muslim urban. Kan sekarang gelora hijrah alhamdulillah lagi ramai ya. Mama muda hijabers sibuk dengan selfie gitu kan. Tapi satu sisi cowoknya nggak mau kalah juga nih kayaknya kalau di urban ya, dia pengen eksistensi bahwa Islam itu juga keren gitu rasanya. Benar-benar. Ya kan itu yang kita selain buat berdakwah secara bisnis itu ada market yang potensial tuh di situ tuh. Dan gue juga suka gitu kan, ya udah berangkat gitu. Dan itu rutin dilakukan ya, artinya nggak cuma online aja, di offline pun ada. Kalau offline gitu kan? tergantung berapa budget dalam sebulan atau dalam 3 bulan tuh berapa event budget ya 3 bulan setahun paling 1-2 ya, 1-2 event-event yang kalau lebih ke komunitas sih. Komunitas ya paling cepet ya. Mungkin komunitas kan kalau lagi pengajian gitu kan, itu yang kadang-kadang bawa lapak gitu kan. Ya, benar. Itu yang itu powerful of mama. Karena gue udah membuktikan. Kemarin gue membuktikan, gue mencoba menjadi sales dan it works, berhasil. Dan antara penjualan gue sama bini gue itu lebih gede dia. The power of mama. Antara mau beli atau nggak enak beli, tetap beli akhirnya. Pokoknya jadi beli. Oke. Nah, ini gue mau conclusion, tapi gue mau pengen lo info dulu dong ke milenial. Milenial itu sekarang eranya adalah orang itu kerja malas datang kantor atau nggak mau datang kantor atau pengennya bikin bisnis sendiri. Saran lo buat generasi sekarang atau milenial apa sih? Ya, milenial sekarang ini zaman serba instan ya, tapi nggak ada sesuatu yang instan. Jadi teknologi udah ada nih semua, lo mau belajar mau kayak apa, tapi ada sesuatu yang kadang-kadang harus ada proses gitu. Lo digital tapi nggak serta-merta hasilnya akan digital juga, instan gitu. Jadi harus ada proses, misalkan lo harus ketemu orang, mingle ke orang gitu, ngobrol, ya lo ke rumah gua kayak gitu kan, silaturahim. Itu yang perlu juga. Selain digital itu kita bersosial itu
social life itu ya. yang lebih powerful sebenarnya. Jadi, digitalnya kan sebagai tools saja. Tools saja benar. Kerja dari mana aja itu nggak ada masalah, tapi bersosialisasi itu penting gitu. Jangan ngedekem aja. Jangan ngedekem di rumah. Oke, nah, itu dari ngobrolan gue dengan Udet di hari ini. Mudah-mudahan dia tidak terganggu dengan kehadiran gue dan thank you buat bajunya jadi. Dan gue happy banget langsung gue ganti, langsung gue pakai. Oke teman-teman, conclusion gue tentang pertemuan dengan Udet hari ini adalah pertama, gue melihat dari perubahan seorang musisi, rapper menjadi seseorang yang mempunyai titik balik, walaupun belum punya kemampuan lebih dari sisi agama, tapi dia ingin berhijrah dengan cara berdakwah melalui sesuatu yang berbeda, musik contohnya, lalu kaos, baju, dan juga social life, berkehidupan, itu penting gitu. Nah, kalau kalian mau order ini ya, mau order ini baju atau mau berkomunikasi dengan Udet, tuh kasih tau deh Instagram lu, boleh kasih Udet tok gitu, @udet Instagramnya. Jadi nanti di deskripsi akan gue kasih juga, jadi silakan di follow Udet untuk pertanyaan seputar kehidupannya atau seputar pekerjaannya dan juga bisnisnya. Silakan kalian discuss, itu conclusion dari gue dan mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua. Thank you good people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.